Semua luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman semua sudah bergabung. Bu Marta, Bu Lea, Bu Wace, Pak Suyatno, Pak Dece. Mari kita mulai ibadah kita ya malam ini. Kita akan dengan segenap hati kita memuji Tuhan. Amin. Praise the Lord. Kita doa pembukaan dulu dan Ibu Lea silakan doa pembukaan. Ya, terima kasih Pastor. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita satu dalam doa. Bapak, malam hari ini kami kembali boleh hadir di ibadah malam hari ini Bapak. Kami percaya ibadah malam hari ini ada kuasa dan mujizat yang terjadi. Tuhan urapi setiap kami, jamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih Bu Lea Siwalete untuk doa yang sangat indah ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Ya, silakan yang bertugas. Dipersilakan. Mic-nya bisa dibuka. Wadece. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semua ya. Oke, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan yang bertugas pada malam hari ini di ibadah Zoom Gereja CLCC hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Host adalah Ibu Adece. Worship leader firman Tuhan sekaligus perjamuan kudus oleh Pastor John Sarbunan MA. Doa profetik oleh Ibu Rosalin Tiko Alu. Pengumuman oleh Ibu Keisha Willy Chan. Dan kita akan doa tutup atau doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA. Dan kita akan selesai. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita siapkan hati, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Silakan Pastor John untuk praise and worship. Oke, praise the Lord Bapak Ibu. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan ya. Kita nyatakan kerinduan kita. Dia Tuhan yang luar biasa yang sangat mengasihi kita semua malam ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk ke takhta-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah di hadapan-Mu kami katakan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk takhta suci-Nya, bersama para
besar Tuhan. Kuduskan kami dalam roh dan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Katakan sama-sama, kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, Bapa Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari bersama kita katakan, kita mengasihi tata sucinya, bersama malaikat menyembah. Bersama malaikat menyembah. Segenap hati katakan, Yesusku, kita haleluya. Amin Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini hadirat Tuhan memenuhi kami semua di tempat di mana kami berada. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau Tuhan yang baik, dan kami siap memuji Engkau malam hari ini. Oh, praise the Lord, praise the Lord. You are holy, you are holy, hallelujah. Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya.
Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Bersama katakan disembah, katakan amin. Layak dipuji, layak disembah, amin. Layak disembah, terima kasih. Haleluya. Dengan segala kuasa di tangan-Mu, terpujilah Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita orang percaya diberi kuasa, amin. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari semua kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia yang layak disembah. Haleluya. Sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, terpujilah Tuhan. Oh, mari terima kuasa Tuhan malam ini. Kuasa yang menghancurkan segala kekuatan musuh. Haleluya. Oh, bersamakan Kau diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Haleluya. Dipakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bersama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan semuanya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Mari terima kuasa Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi,
Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Dahsyat lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Raja, layak disembah. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat suara, kita berkata sungguh besar. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Tuhan, Yesus berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Yesus. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan sukacita malam ini kita buka hati kita, siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Elis Atta dari kota Parepare. Ya, terima kasih Pastor. Yes. Sebelum kita mendengarkan firman, baiklah mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada malam ini ya Bapa, kami sekelompok kecil dari anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu sembari mengucap syukur terima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu nampak nyata dalam kehidupan kami, khususnya pada malam ini. Yesus. Engkau telah mengumpulkan kami lagi untuk datang bersekutu, beribadah, memuliakan nama-Mu. Biar puji-pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami serta beri hikmat pengertian. Biar firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh praktekkan dan berlakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam ini ya Bapa. Beri kekuatan dan kesehatan yang sempurna bersama keluarganya. Biar hamba-Mu selalu setia melayani Engkau. Bahkan Engkau pakai menyebarluaskan firman-Mu dan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau seutuhnya. Begitupun juga saudara-saudara seiman kami yang tidak sempat hadir pada malam ini oleh karena berbagai halangan, kesibukan, khususnya yang bergumul dalam kondisi kesehatan terganggu seperti Bu Rustin. Kami mohon jamahan Tuhan menilik keberadaan kami masing-masing. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor. Amin.
Sama-sama Ibu Elisata untuk doa yang sangat indah malam ini, luar biasa. Amin. Kita kasih tepuk Amin. tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Dari kota Parepare, Ibu Elisata sudah menaikkan doa sebelum kita mendengar firman. Tuhan berkati Ibu Elisata. Amin. Haleluya. Baiklah Sama-sama. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama akan lihat merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Sebuah renungan yang sangat indah, mengambil tema yaitu hati yang diubahkan, saudaraku ya. Siapa yang bisa mengubah hati manusia? Tidak ada yang bisa mengubahkan adalah firman Tuhan. Hanyalah Tuhan sendiri yang bisa mengubah hati manusia, dan kita sendiri manusia ini yang mau menyadari dan mau berubah. Katakan amin ya. Oke, mari kita lihat dulu nats Alkitab kita malam ini terambil dari Yehezkel pasal yang ke-11 ayat yang 19. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Dr. Randa ADC dari kota Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini. Baik, bisa dibuka, Bu. Ya, Pak John. Apa bisa Ya. dibuka Pak Lukas ya? Karena saya yang host malam hari ini. Atau Pak Frans Angki, Ya, boleh. Firman. Silakan. Ya, oke. Silakan sahabat kita terkasih, Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Pak John. Nas Alkitab malam ini, Yehezkel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian. Amin. Tuhan berkata, aku akan memberikan mereka hati yang apa, saudara? Hati yang lain dan roh yang baru. Ya, saudaraku. Di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang apa? Hati yang keras. Amin, saudaraku ya. Dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Jadi malam ini Tuhan mau bicara kepada kita sekalian hati yang diubahkan Tuhan. Supaya malam hari ini hati yang keras dilembutkan Tuhan. Haleluya. Hati yang jahat diubahkan Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara hati yang tidak bisa mengampuni malam ini. Akhirnya setelah engkau mendengar firman Tuhan malam ini, engkau mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, siapapun orang itu yang telah mengecewakanmu, membuat engkau terluka, membuat engkau dalam keadaan sakit hati, maka malam ini Tuhan ingin engkau mengampuni orang tersebut. Haleluya. Supaya apa? Supaya doamu didengar oleh Tuhan, supaya doamu dikabulkan Tuhan, supaya doamu cepat dijawab Tuhan. Malam ini berapa banyak saudara yang mau doanya dijawab Tuhan, dikabulkan Tuhan, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara masalah ibadat, saudaraku ya, ibadat itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kapan saudaraku? Adalah di saat hati kita, hati saudara saya diubahkan Tuhan. Dengan apa Tuhan mengubah hati kita? Dengan firman-Nya, karena firman itu Allah sendiri. Firman itu berkuasa. Amin. Dan dia menjaga hatinya untuk tetap hatinya apa saudara? Hatinya bersih dan tulus. Tujuannya apa? Agar dia bisa berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara masalah ibadat, itu sesungguhnya masalah hati, saudaraku ya. Hati yang harus benar-benar saudara-saudara miliki, hati yang diubahkan. Hati yang tidak ada lagi dosa, dosa kemarahan, kebencian, kekecewaan, sakit hati, dosa kepahitan, saudaraku ya, dosa yang tidak bisa mengampuni. Saudara Tuhan,
Karena kalau ibadah-ibadah dengan hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka doa saudara itu terhalang, doa saudara terhambat. Saudara berdoa dari pagi sampai malam, malam sampai pagi pun, sementara hati saudara tidak engkau bereskan di hadapan Tuhan, maka jangan pernah berharap kuasa, mujizat, ajaib dari Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saudara, karena itu Tuhan ingin malam ini, Tuhan ingin supaya hati saudara benar-benar diubahkan Tuhan, ya. Minta Tuhan mengubah hatimu, hati yang keras diubahkan Tuhan menjadi hati yang lembut, hati yang jahat diubahkan Tuhan menjadi hati yang baik, hati yang tidak bisa mengampuni, memaafkan. Saudara-saudara minta supaya Tuhan bisa memberi engkau kasih anugerah sehingga bisa mengampuni dan memaafkan, ya, siapapun orang yang bersalah kepadamu. Nah, hari ini tema yang diangkat yaitu hati yang diubahkan, ya saudara. Dan ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 37 sampai 39, saudaraku, ya. Dari ayat-ayat ini, Kisah Rasul 32 ayat 37 sampai 39, ternyata kita sudah mendapatkan dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran. Amin, saudara. Berapa kebenaran, saudara? Ada 3 kebenaran tentang siapakah, kita tanya sama-sama. Siapakah orang yang mengetahui hati yang diubahkan? Kadang-kadang orang tidak tahu, saudaraku. Hatinya itu diubahkan atau belum, saudaraku, ya. Malam ini Tuhan ingin supaya engkau mengetahui hati yang diubahkan itu seperti apa, ya. Saudara, mari kita akan lihat bersama-sama siapakah orang mengetahui hati yang diubahkan. Dia adalah orang percaya yang bagaimana, saudaraku, yang selalu menjaga hatinya. Amin. Pegang dada saudara, bilang, Tuhan, malam ini saya mau menjaga hatiku. Katakan dengan iman, katakan 1, 2, 3, Tuhan, malam ini saya mau menjaga hatiku. Amin, saudaraku. Tujuannya apa? Agar yang pertama, ini dia, orang yang, saudaraku, hati yang diubahkan itu, yang pertama, hatinya itu sangat terharu. Kapan hatinya terharu? Saat dia mulai mendengar. Mendengar apa, saudara-saudara? Dia mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Itu hati yang diubahkan Tuhan akan terharu saat dia mendengar firman Tuhan yang dikatakan, yang diberitakan itu. Kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37. Kisah Para Rasul 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Demikian. Amin. Pada waktu Petrus berkhotbah dan pada saat khotbah Petrus disampaikan dengan kuasa Tuhan, dengan begitu semangat Pentakosta, saudaraku, dan banyak orang dengar firman Tuhan itu, saudaraku. Hati mereka menjadi terharu ketika mereka mendengar firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini saya percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau mendengar dengan saksama, engkau mendengar dengan sepenuh hati, maka hati saudara akan menjadi hati yang diubahkan Tuhan. Kenapa? Karena hati saudara itu sangat terharu pada saat engkau mulai mendengar firman Tuhan. Tapi kalau engkau tidak mendengar firman Tuhan, engkau dengar gosip sana, gosip sini, saudara, ya, mencela sana, mencela sini, saudaraku, jelekan sana, jelekan sini, hatimu tidak akan terharu, hatimu akan jengkel, hatimu akan sakit, hatimu penuh kepahitan, hatimu akan penuh dengan kebencian, kemarahan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, mari minta supaya Tuhan mengubahkan hatimu. Tuhan ubah hati saudara, sehingga hati saudara itu, saudara lebih banyak engkau mendengar firman Tuhan, sehingga hati saudara menjadi terharu. Amin, ya. Saat engkau mendengar firman Tuhan diberitakan. Ini rahasia yang pertama. Saudaraku, hati yang diubahkan itu hatinya sangat terharu, ya. Terharu apa, saudara? Saat dia mendengar firman Tuhan yang diberitakan. Amin. Mari kita lihat rahasia iman yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui, saudaraku, hati yang diubahkan, saudaraku, hati yang diubahkan itu tujuannya apa? Yang kedua, ini dia. Agar hatinya mulai bertobat, bukan cuma sekedar terharu. Oh ya, Tuhan luar biasa. Praise the Lord, puji Tuhan. Bukan seperti itu saja, tapi meningkat lagi, saudaraku, ya, lebih dalam lagi. Hatinya mulai bertobat
dan apa? Memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Bukan sekedar terharu dengar firman, tapi kemudian dia mulai menyadari dan bertobat, saudaraku. Lalu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Jawab Petrus kepada mereka karena mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan, saudara-saudara? Inilah jawaban Petrus. Petrus bilang, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Dosa apa? Dosa kebencian, dosa kedendaman, dosa sakit hati, dosa kemarahan, dosa akar pahit, saudaraku, dosa iri hati. Nah, semua itu ada di hati. Dan Alkitab berkata hati manusia itu jahat, bahkan lebih jahat dari apapun juga, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, hati ini harus bertobat, saudaraku, ya. Supaya hati ini diubahkan Tuhan, maka hati ini harus bertobat. Malam ini pegang dada saudara dan kita berkata bersama-sama, malam ini hatiku harus bertobat. Amin. Katakan sekali lagi, malam ini hatiku harus bertobat. Kalau ada kemarahan di hatimu, kebencian, kedendaman, sakit hati, kekecewaan, saudaraku, hal-hal yang engkau simpan berbau dosa, malam ini minta supaya Tuhan berikan hati yang baru, yaitu hati yang taat. Ada roh pertobatan di dalam dirimu, dalam hatimu. Amin. Mari kita lihat saudara kasih Tuhan. Hati yang jahat juga harus bertobat, ya. Saudara, supaya Tuhan itu berkenan dalam hidup kita, supaya kita bisa lihat pertolongan Tuhan itu segera terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Haleluya. Hati yang diubahkan. Siapakah orang yang mengerti hati yang diubahkan? Nah, ini dia, saudaraku. Dia adalah orang yang mengerti dan menjaga hatinya agar apa? Yang ketiga, hatinya ini sudah siap. Sudah siap apa? Sudah siap untuk menerima janji firman Tuhan. Ya, bagi dia dan anak cucu keturunannya. Mari kita lihat dulu, Bapak Ibu, Kisah Rasul 2 ayat 39. Kisah para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian. Amin. Amin. Sebab bagi kamulah janji dan bagi anak-anakmu, bagi orang-orang yang masih jauh, artinya anak cucu keturunannya ini, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ini adalah 3 langkah untuk kita mengerti tentang hati yang diubahkan. Pertama apa tadi, Bapak Ibu? Yang hati yang diubahkan itu hatinya terharu dulu, ya. Hatinya mulai dijamah Tuhan. Saudaraku, hatinya disentuh oleh kasih Tuhan lewat firman yang dia dengar. Lalu setelah hatinya terharu, saudaraku, akan firman Tuhan itu, lalu akhirnya dia mulai menyadari hatinya harus bertobat, ya, mulai bertobat. Dari segala hal yang jahat di dalam hatinya, dosa-dosa yang masih dia simpan itu harus bertobat. Setelah itu, yang ketiga, setelah dia bertobat, maka hatinya ini sudah siap untuk menerima janji firman Tuhan, ya, bagi dia dan anak cucu keturunannya. Saudara, dari 3 langkah iman ini sekarang kita lihat apa hasilnya, apa manfaatnya, apa faedahnya, apa keuntungannya bagi orang yang hatinya diubahkan Tuhan. Kita lihat yang pertama, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia ingin berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Dulu dia berbuat yang jelek, yang biasa-biasa. Dia tidak berbuat yang terbaik setelah dia mengerti akan hati yang diubahkan. Nah, Bapak Ibu, dia ingin berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita lihat, saudara-saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Kisah Rasul 2 ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?
Demikian. Apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, jadi mereka ingin berbuat sesuatu yang terbaik bagi Tuhan yang belum pernah dia lakukan. Dia kepingin melakukan itu. Dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan, saudaraku, ya. Yang dulunya malas sekarang jadi rajin. Yang dulunya saudaraku ogah-ogahan sekarang jadi orang yang begitu taat, yang jadi orang yang begitu tekun sekali. Nah, ini orang-orang mengerti hati yang diubahkan. Dia selalu memiliki sesuatu yang ingin dia berikan yang terbaik bagi Tuhan, ya. Saudaraku, dulu persembahkan ala kadarnya, biasa-biasa, sekedar-sekedar, tapi setelah hatinya diubahkan Tuhan, maka dia memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang diberikan itu belum sebanding dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan sudah beri semua yang terbaik, bahkan nyawanya bagi kita sekalian, ya. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu tentunya siapkan roti dan anggur di rumah, ya. Setelah firman Tuhan ini, kita akan menikmati akan perjamuan kudus. Haleluya. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat yang kedua, setelah hati yang diubahkan Tuhan. Ini dampaknya apa, hasilnya apa, manfaatnya apa, saudaraku, ya. Kita lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin, dia diampuni dosanya, dan dia itu terima karunia Roh Kudus. Katakan, angkat tangan saudara, bilang, malam ini saya mau terima karunia Roh Kudus. Katakan sama-sama, 2, 3. Malam ini saya mau terima karunia Roh Kudus, ya. Itu makanya hati saudara harus bereskan supaya engkau bisa menerima karunia Roh Kudus. Kita lihat ayatnya dulu, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Jadi saya lihat kalau orang hatinya diubahkan, lalu kemudian dibaptis, dia bertobat dan dibaptis, baru kemudian dia akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, karunia Roh Kudus itu ada 9, saudaraku. Dan saya percaya yang dulunya engkau belum punya karunia Roh Kudus, untuk bahasa roh engkau bisa mendapatkan karunia Roh Kudus, bisa berbahasa roh. Engkau belum dapat karunia penglihatan, saudara akan dapat karunia untuk penglihatan, saudaraku. Engkau belum dapat karunia bernubuat, engkau bisa mendapatkan itu pada waktu engkau bertobat dan engkau dibaptis, Bapak Ibu, baru engkau terima karunia Roh Kudus, ya. Jadi karunia ini memang diberikan untuk saudara saya melayani, bukan untuk kepentingan diri kita, tapi karunia ini kita dipakai untuk melayani Tuhan dan umat Tuhan. Haleluya. Saudara, dalam karunia ini Bapak Ibu akan membuka pelayanan, dan saya percaya Tuhan akan pakai semua orang yang hatinya diubahkan. Saya berdoa malam ini, saudara minta supaya Tuhan berikan saudara karunia Roh Kudus, ya. Asal hati saudara engkau jaga dengan baik, supaya hati saudara berkenan, dan Tuhan juga berkenan memberikan karunia Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Ya, bahkan tidak ada yang mustahil. Tuhan berikan karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengajar, karunia untuk saudaraku macam-macam yang Tuhan akan pakai sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat yang berikutnya, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Ya, hati yang diubahkan Tuhan, maka ini dia, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Amin. Ini luar biasa, ya. Dia selalu mendengar apa, Bapak Ibu? Dia mendengar panggilan Tuhan Allah kita. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian. Amin. Amin. Praise the Lord. Saudara kasih Tuhan, malam hari ini Bapak Ibu, saya rindu supaya Tuhan akan memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bicara kepada saudara secara pribadi. Malam hari ini coba engkau renungkan 3 langkah iman ini, saudaraku. Hati saudara terharu, kemudian hati saudara bertobat, dan hati saudara siap untuk menerima akan setiap taburan firman Tuhan dalam hatimu. Ketika itu engkau miliki, maka engkau akan mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Amin. Saudara, kita akan menikmati perjamuan kudus malam hari ini. Dan pegang roti saudara dan juga anggur, siapkan, ya. Kita akan menikmati perjamuan kudus malam hari ini. Haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Kita akan nyanyikan satu pujian dulu bagi Tuhan.
Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Bapa, kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus Christ. Oh, ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan kita katakan sama-sama. Padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Aku ingin selalu dekat. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita nyanyi sama-sama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Amin. Bapak Ibu, bukankah roti di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Oh, praise the Lord. Layakan kami Tuhan. Darah-Mu menyucikan kami. Angkat anggur tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Siapa yang sakit malam ini, minum oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan. Minumlah. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sekali lagi di hadapan Tuhan. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari yang cinta Tuhan, angkat tangan, katakan sama-sama. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran bersama. Katakan haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, terpujilah Tuhan, bagi Rajaku
yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Haleluya, Yesus Kristus. Silakan Pak Lukas Krisnanto, siap-siap ya untuk berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar malam ini. Mari kita nyanyi sama-sama, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ini doa kami, Kau layak disembah. Haleluya, kami menyembah Yesuslah Tuhan selamanya. Amin. Amin. Ya, kepada Pak Lukas Krisnanto dipersilakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Di malam hari yang indah ini kami umat-umat-Mu kembali boleh menikmati persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam pengorbanan-Mu mati di atas kayu salib itulah sebagai tanda bukti nyata Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami ya Tuhan. Agar hidupan kami, hati kami untuk selalu dapat diubahkan ya Tuhan. Yesus. Dalam kehidupan kami. Untuk menjadi pendengar firman-Mu yang taat dan setia ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan hati kami pun kami mau bertobat Tuhan. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena Engkau sudah mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami. Maka dari itu ya Tuhan, Engkau menginginkan kehidupan kami untuk kami mau bertobat kembali, berbalik kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami harus selalu meyakini, percaya bahwa janji firman-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah melalui tubuh dan darah-Mu ini. Biarlah kehidupan kami, hati kami benar-benar sudah diubahkan menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu terpatri di dalam hati kehidupan kami. Kami mau menjadi hidupan kami menjadi benar-benar hidupan yang diubahkan, menjadi ciptaan-Mu yang baru bagi kami. Berkati hamba-Mu Pastor John Sabuna yang begitu setia memberkati kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Kau pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam pelayanan ini Tuhan. Biar semakin banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan. Dan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami, ucapan syukur kami buat persekutuan melalui tubuh dan darah-Mu dan buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Amen. Ya, kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John untuk firman Tuhan, juga terima kasih untuk perjamuan kudusnya ya. Juga terima kasih untuk Ibu Elis Atta tadi juga sudah berdoa ya sebelum firman Tuhan, juga Pak Lukas Krisnanto. Dan selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik. Doa profetik. Apakah Bu Lea bisa mewakili yang bertugas malam hari ini? Mungkin tidak bisa ikut ya. Halo Bu Lea. Baik Bu. Oh, Bu Lea. Ya baik Bu. Belum muncul itu. Ya, sebentar. Sebentar ya. Oh, ya. Oke.
Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, silakan Bu Lea. Ya, mari kita menaikkan doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lea Siwalete dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Lea Siwalete SE. Amin. Terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Lea untuk doa profetik pada malam hari ini buat kita semua. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Keisha Willy Chan dari Hong Kong. Wow, semangat ya Bu Keisha. Tadi dalam perjalanan sekarang sudah siap untuk menyampaikan pengumuman. Silakan Bu Keisha. Ya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Keisha waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Salam Pastor, salam Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan. Dan kita sama-sama mendengarkan info gereja CLCC. Persembahan itu bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, terus kepuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Pastor Marius Johannes. Hadirat ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan
di ibadah gereja presisi dimulai pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Amin. Acara kita semua yang jalan berat. Next Pak. Oke. Info penting, harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CSMC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Bintang ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Oktober 2023, Paket Center Senang MA dan keluarga besar Gereja CSMC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan khusus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 6 bulan 10 2023, Bapak Budi Piukalo Jerengani. Tanggal 10 bulan 10 2023, Pastor Cornelis Mail MTH GPH Bogor. Tanggal 12 bulan 10 2023, Pastor Center Bunan dari Kediri. Tanggal 12 bulan 10 2023, Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidarjo ulang tahun pernikahan. Siapa lagi menyusul ulang tahunnya harus menghubungi Ibu Nini Sejawati di nomor HP 085994217805. Demikianlah info Gereja CSMC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Kesia Willy Chan dari kota Hong Kong. Tuhan berkati Bu Kesia. Semangat ya. Ya, masih di luar ini, Pastor. Mantap. Luar biasa. Kembalikan ke Bu Ededa. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Keisha untuk pengumuman malam hari ini ya buat kita semua. Tetap semangat ya Bu Keisha. Amin. Rumah ya, maksudnya belum sampai di rumah ya Bu Keisha. Belum. Masih ada TKP di orang. Oke. Bapak Ibu, berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini ya. Tapi sebelum kita menerima berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John, izinkan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atau kita mengucap syukur pada Tuhan malam hari ini. Kita boleh menikmati ibadah ya, menikmati hadirat Tuhan dan kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Jaga hati Bapak Ibu ya, karena dari hati terpancar kehidupan. Itu yang Tuhan mau buat kita semua ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan malam ini. Juga perjamuan kudus. Dan terima kasih yang bertugas ya Pak Frans Angki. Terima kasih sudah menyampaikan firman-firman atau ayat-ayat firman Tuhan ya yang kita dengar malam hari ini. Juga terima kasih Ibu Keisha Willy. Terima kasih Ibu Lena Suwalete. Juga Bapak Lukas Krisnanto ya, Pak Lukas, terima kasih. Lupa namanya. Oke, nggak lupa Pak. Dan semua yang hadir malam hari ini, terima kasih ya. Pastikan kita semua sudah diberkati oleh firman kebenaran Tuhan ya. Sekali lagi, kita tetap melekat kepada Tuhan. Apapun di hadapan kita. Karena Tuhan mau itu yang kita lakukan. Mengasihi dengan tulus. Ya. Oke Bapak Ibu. Dan mungkin Ibu Lea sudah lama tidak menaikkan doa pujian penutup ya. Apakah Bu Lea berkenan untuk menaikkan doa pujian penutup?
Bu Elis boleh. untuk doa firman. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menerima doa berkat menaikkan pujian hari ini oleh Ibu Siwalete, silakan boleh ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas, Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, sebab Engkau yang kudus Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Amin, haleluya, praise the Lord. Terima
kasih Mbak Dece, Pastor John, Tuhan berkati kita semua. Praise the Lord. Amen. Tuhan berkati Bu Lea. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati ya. Kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Biarkan hadirat Roh Kudus menjamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, glory, glory bagi Yesus. Haleluya, Jesus Christ. Mari Tuhan malam hari ini. Oh my Lord and King, we love you, we love you, we love you. Jesus Christ. Mari bawa hatimu kepada Tuhan malam ini. Biarkan bencana hatimu diisi dengan firman Tuhan. Oh glory, glory, haleluya, haleluya. Roh Kudus mari bekerja menjamah setiap hati yang hadir malam ini. Berdoa pada malam hari ini dalam nama Yesus untuk Ibu Wace, dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu Bu Wace. Setiap persoalan yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena itu Tuhan setia dan Dia akan memberi engkau jalan keluar. Dia akan bukakan jalan bagimu. Engkau akan melewati semua persoalanmu satu persatu dengan baik. Dan Tuhan beri engkau penghiburan di dalam persoalan yang engkau alami hari-hari ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Dia memelihara engkau. Rumah yang hendak engkau jual akan terjual pada waktunya dan tidak akan lama lagi. Tuhan siapkan pembeli dengan harga yang terbaik. Demikian juga dengan ibu sahabat terkasih kita yang hadir, oh Tuhan, di malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami doakan juga Ibu Ratna Marlina yang hendak rumah orang tuanya mau dijual. Kami berkata juga semua akan terjual dengan harga yang memuaskan. Dan tepat pada waktunya Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang terbaik. Dalam nama Yesus sembuhkan, oh Tuhan, suami Bu Wace, Pak Kim Sun, sembuhkan juga Ibu Ratna Marlina. Dalam nama Yesus. Kami juga doakan Pak Lukas yang dipercayakan untuk menjual sebuah hotel. Kami doakan supaya pada waktunya hotel itu bisa terjual dengan harga yang sangat memuaskan. Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang terbaik dalam nama Yesus. Orang-orang kunci akan datang dan mereka akan mengadakan negosiasi dalam nama Yesus. Tetap percaya Pak Lukas, Tuhan punya cara untuk memberi engkau pertolongan di dalam nama Yesus. Selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat. Jaga hatimu dengan baik, tetap setia, beribadah, melayani Tuhan. Jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sudah siapkan berkat yang terbaik bagimu. Tuhan berkati Pak Lukas, Oma Nana, dan juga adik Kesia Temi yang ada di Sidoarjo. Memberkati juga Ibu Kesia Wilichan yang sedang dalam perjalanan ke tempat di mana dia akan, oh Tuhan, beristirahat malam ini. Oh Tuhan, di tempat pekerjaannya, tempat tinggalnya. Tuhan berkati Ibu Kesia Wilichan, bahkan engkau menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Semua yang engkau doakan, engkau gumuli, sudah Tuhan dengar satu persatu. Terima malam ini, Tuhan punya cara memberi engkau pertolongan dalam nama Yesus. Haleluya. Demikian juga Ibu Elis Atta, Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu. Tuhan akan beri engkau kekuatan yang baru, sehingga engkau akan berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan beri engkau sebuah hati yang haus, hati yang lapar, hati yang taat pada Tuhan. Dalam nama Yesus, penuhi hatimu dengan sukacita, dan engkau akan lihat Tuhan buat segalanya indah pada waktunya. Dalam nama Yesus, kami percaya engkau mendengar doa kami di malam hari ini. Untuk Ibu Kesia Wilichan, percaya Tuhan juga beri engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Di dalam nama Yesus, ini doa kami kepadamu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Pak Suyatno, Pak Hayat yang ada di Kediri bersama dengan istri, anak, mantu, cucu. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Tuhan memberkati engkau di usia yang bertambah senja. Tuhan kuduskan hatimu, Tuhan akan kuduskan engkau, dan Tuhan penuhi engkau dengan Roh Kudus, membawa engkau untuk lebih hari lebih mengerti, memahami, mengenal Yesus di atas segala-galanya. Makasih, Tuhan sediakan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Jangan takut dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi, Tuhan kuasanya akan bekerja dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Saat engkau meletakkan tanganmu di atas kepalamu yang sakit, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan.
di bagian tubuhmu yang sakit, di bagian mana Engkau letakkan saat ini juga aliran kesembuhan mengalir. Siapa yang sakit malam ini juga letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan imani malam hari ini ketika hatimu beres, maka aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu yang sakit malam ini. Di dalam nama Yesus, Engkau terima aliran kesembuhan mengalir untuk Pak Frans Angki, untuk istrinya Ibu Selvi dalam nama Yesus. Tuhan akan pulihkan kehidupanmu, keuangan, ekonomimu. Tuhan tahu segala kerinduanmu, perjuanganmu dalam nama Yesus. Engkau ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi keluargamu. Tuhan sudah mendengar doamu. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sebab Tuhan sudah berjanji doa orang benar bila dengan yakin itu akan sangat besar kuasanya. Dalam nama Yesus, untuk kios yang akan dijual di kota Balikpapan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan siapkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan di dalam nama Yesus. Bahkan juga tanah yang ada di Ambon pun Tuhan sudah berikan yang terbaik, dan tanah itu tidak akan pernah bergeser sejengkal pun atau satu senti pun kepada orang lain. Apa yang menjadi hakmu menjadi milikmu, Tuhan sudah berikan kepadamu. Apa yang menjadi hakmu itu adalah bagianmu. Dalam nama Yesus, ucap syukur malam ini Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu, dan Tuhan akan berkati semua anak-anaknya dalam pekerjaan, baik yang berlayar atau yang bekerja. Tuhan sertai tutup bungkus yang kuasa darah Yesus. Tuhan tolong juga untuk cucu keponakannya, yaitu anak Idos, Tuhan sembuhkan dia, putri daripada Ibu Ami. Tuhan tolong Bu Ami bersama suaminya bisa dimenangkan oleh Tuhan. Lewat anak ini kami percaya Tuhan punya rencana besar dalam kehidupannya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh Tuhan, terima kasih malam ini. Juga kami berdoa, ya Tuhan, menyerahkan sahabat terkasih kami yang hadir malam ini, Ibu Lea Siwalete, dalam nama Yesus. Tuhan genggam engkau dengan tangan kanan. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah berikan kepadamu. Hari demi hari yang kau lewati, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tuhan selalu memberi engkau akan ada keajaiban demi keajaiban dalam kehidupanmu. Kuatkan hatimu, berdirilah teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketahuilah ini, Tuhan akan berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Andalkan Tuhan, percaya langit bumi punya Tuhan, dan Tuhan akan perintahkan berkat dalam kehidupanmu. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan semua yang kau doakan, yang kau minta. Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang engkau pikirkan atau doakan. Kata Ibu Lea Siwalete malam ini, dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Marta, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Immanuel ada bersamamu. Untuk Ibu ADC juga Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan ada bersamamu untuk menjamah putramu Geri. Dalam nama Yesus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, hati yang taat, menjauhkan padanya hati yang keras. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di malam hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami yakin ada sesuatu yang ajaib yang bakal terjadi di malam ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Ibu ADC akan bergerak, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu Marta tetap percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan engkau malam ini. Terima aliran kesembuhan mengalir atas bagian lutut kakimu dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan engkau malam ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Untuk Ade Gasa, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan ada bersamamu, dan mata Tuhan sedang melihat engkau malam hari ini. Tuhan mengasihimu Gasa, mempunyai rencana besar atas kehidupanmu. Jangan takut, jangan goyah imanmu, tetap percaya, tetap lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan malam ini Tuhan sudah memulihkan engkau, Tuhan sudah mendengar doamu, dan masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu, memberkati Ibu Sinta dan semua anak-anak, baik Yohan, Cindy, James, memberkati semuanya malam ini. Semua yang hadir tidak terkecuali sudah diberkati Tuhan malam ini. Sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah terima pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian malam ini. Bahkan teman-teman yang tidak sempat hadir, disembuhkan Ibu Indriani di Penang bersama dengan calon Tuhan menantunya yaitu Kristian, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya juga Engkau sembuhkan pada Darmawan, Tuhan Nova, sembuhkan dia dalam nama Yesus.
Terima kasih kami percaya Engkau sembuhkan juga sahabat-sahabat terkasih Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, sembuhkan Ibu Joyce, Ibu Weni Hukubun, sembuhkan Pak Wahyu Hukubun, Bu Sinta, sembuhkan Ibu Erna, sembuhkan juga ya Tuhan Stephen De Fretes, sembuhkan mereka semua yang sakit. Percaya aliran kesembuhan sudah mengalir untuk Pak Wongtir juga, Engkau sudah sembuhkan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami akan berpisah malam ini Tuhan. Kami akan beristirahat. Tuhan sembuhkan juga Bu Rosalin, sembuhkan juga Bu Sandra, sembuhkan juga ya Tuhan anak Samuel, dan Samuel, Tuhan sembuhkan cucu Bu Nini. Kami percaya, Kau mendengar doa kami, cucu Bu Eli Hukubun, Arsenio juga Tuhan sudah sembuhkan, putri daripada Pak Lukas, ya Tuhan, anak Karen pun sudah disembuhkan, dia bicara dengan lancar dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah karir bisnismu, bahkan diberkati juga studi anak mantu cucumu, diberkati juga pelayananmu. Semua yang hari malam ini diberkati Tuhan. Juga untuk besok pagi pun, yang mengikuti kebaktian besok pagi pun diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Semua yang setia kepada Tuhan, aku percaya Tuhan perhitungkan jerih payah mereka akan jadi orang-orang hebat, orang-orang terkenal. Anak cucu mereka akan ternama, terpuji di dalam nama Yesus. Dan Engkau akan pakai semua menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Berkati Bu Elisata, Bu ADC, Bu Wace. Terima kasih Pastor. Ya, Bu Kesia Pelica, Bu Lea, Gasa. Berkati Pak Frans Angki, Pak Lukas. Sama-sama. Ya Bu Wace, salam buat Pak Kimsun ya. Pak Yatno, Suyatno, berkati. Ayah Bu Wace. Amin. Berkati teman-teman semua ya. Sampai kita ketemu besok pagi. Bu Wace, Bu Elis, Pak Frans Angki. Sampai kita ketemu ya. Tuhan berkati, salam buat keluarga di rumah. Selamat malam. Bu Elis, salam buat anak-anak di kota Parepare ya. God bless you all. Bye-bye. Pak Frans, salam buat ibu ya di rumah. Oke, God bless you. Bye-bye.